Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sains ternyata bisa dipelajari lewat Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menyebutkan proses terjadinya langit dan bumi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi sains secara ilmiah merupakan ilmu perantara yang terkait dengan berbagai spesialisasi. Perlu adanya kerjasama antara ahli biologi dan ahli agama ulama, yang konsisten dengan kaidah penafsiran umum yang sesuai dengan batasan bahasa dan syariat serta konsisten dengan sikap hati-hati yang semestinya dimiliki oleh orang yang mempelajari Al-Quran. Berbicara soal terciptanya bumi dan langit, dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana proses terjadi proses pembentukannya. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu berpadu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup di air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dikutip dalam buku Dimensi Sains Al-Quran oleh Profesor Dr. Ahmad Fuad Pasha ditafsirkan bahwa kanataratkan dalam ayat di atas berarti bahwa bumi dan langit dahulunya adalah satu. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi tercipta dari unsur-unsur yang sama. Adapun frase fafataknahuma diartikan bahwa Allah kemudian memisahkan langit dan bumi yang sebelumnya menjadi satu. Keduanya lalu menyebar di angkasa menjadi beberapa bagian sesuai kehendaknya. Masalah asal mula kejadian dan evolusi alam sebenarnya merupakan perkara gaib. Hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 51 yang artinya, Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Tentunya hal ini tidak menghalangi manusia untuk melakukan penelitian dan pembahasan tentang ayat-ayat Allah agar manusia semakin bertambah iman pada kekuasaan dan keesaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 20 yang artinya, Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk manusia. Juga di dalam Al-Quran surat An-Naziat, 30-31 yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, dia mengeluarkan dari dalamnya air dan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung-gunung dipancangkannya untuk kepentingan kalian dan ternak-ternak kalian. Tak hanya itu, ayat berikut ini juga menunjukkan beberapa fenomena alam yang diinformasikan Allah untuk kekuasaannya yang sempurna dan hikmahnya yang tinggi. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat, kemudian dia bersemayam di atas Arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hanya waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kamu. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Sebuah sistem yang mencegahnya agar tidak terjadi tabrakan meskipun jumlah benda-benda langit sangat banyak. Allah memelihara dan mempertahankannya sampai batas waktu yang ditentukan saat kiamat tiba. Tidak mungkin matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasin ayat 40. Beberapa ayat Al-Quran juga menegaskan alam dan seisinya ini bersifat fana. Di akhir kehidupan akan terjadi kiamat dan pembangkitan. Keabadian hanya milik Allah semata. Segala yang ada di bumi akan binasa, dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ar-Rahman ayat 26-28. Dan janganlah kalian menyembah Tuhan lain selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala keputusan dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Surat Al-Qasas, 88. Sains modern telah menemukan beberapa fakta ilmiah yang sejalan dengan Al-Quran tentang peristiwa dan tanda-tanda hari kiamat, seperti firman Allah berikut ini. Dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Hajj, 65. Dan sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak seorang pun dapat menahannya selain Dia,
Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Fatir ayat 41. Saat hari kiamat, terjadi gangguan sistem yang mengatur alam ini, sesungguhnya akan ada guncangan amat dahsyat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, dan bumi mengeluarkan isinya dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu bumi menceritakan berita kepadanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Az-Zalzalah 1-5. Untuk itu, kita sebagai muslim harus tetap menjalankan perintah Allah. Karena akhirnya kita akan kembali kepadanya dengan membawa amalan yang baik sehingga nantinya akan dipertemukan kembali di surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.